Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Aini dengan NIM 2015200025. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik umum bimbingan konseling. Penstrukturan sebagian yaitu teknik yang diberikan kepada klien yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling sebelumnya. Konseling individual adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling di mana terjadinya proses bantuan yang dilakukan oleh konselor profesional secara face to face. Tujuannya yaitu untuk membantu mengentaskan masalah, mengembangkan potensi, dan memandirikan klien. Asas konseling individual. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas keputusan berada di tangan klien. Attending yaitu usaha konselor menempati dirinya sehingga memberikan perhatian penuh kepada klien. Macam-macam attending. Yang pertama, attending menyiapkan diri konselor. Yang kedua, attending menyiapkan klien. Yang ketiga, attending secara personal. Yang keempat, attending menata tempat. Yang kelima, attending sikap duduk. Open question atau pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban yang lebih panjang, luas, lengkap, dan lebih sempurna terhadap hal yang ditanyakan. Pertanyaan yang tidak disarankan, yang pertama, mengajukan pertanyaan lebih dari satu pada waktu yang sama. Yang kedua, mengajukan pertanyaan mengapa dan kenapa. Yang ketiga, memasukkan jawaban dalam pertanyaan Anda. Dorongan minimal adalah gerakan anggota badan, pengulangan kata kunci yang menunjukkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan klien. Tujuan dorongan minimal adalah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada klien untuk terus berbicara atau melanjutkan pembicaraannya. Refleksi adalah memantulkan kembali apa saja yang dirasakan serta dipikirkan klien. Jenis-jenis refleksi. Yang pertama, refleksi O, yaitu refleksi yang tidak ada kelanjutannya. Konselor merefleksi isi pembicaraan klien atau perasaannya, namun tidak terlalu penting oleh klien. Yang kedua, refleksi negatif, yaitu yang membuat klien mempertahankan diri. Misalnya, klien akan menjawab, "Tidak, saya tidak begitu." Bentuk refleksi. Yang pertama, refleksi isi, yaitu konselor mensarikan secara singkat dan sederhana informasi yang diberikan klien atau isi pembicaraan klien. Yang kedua, refleksi perasaan, yaitu konselor menyatakan kembali pembicaraan klien yang mengandung pesan emosional atau perasaan klien. Teknik tahap awal konseling. Yang pertama, attending. Yang kedua, pertanyaan tertutup. Yang ketiga, penstrukturan. Yang keempat, pertanyaan terbuka. Teknik tahap akhir konseling. Yang pertama, peneguhan hasrat. Yang kedua, penguatan. Yang ketiga, menyimpulkan. Teknik yang muncul di tahap inti. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Yang kedua, penafsiran atau interpretasi. Yang ketiga, konfrontasi. Yang keempat, refleksi. Yang kelima, menyimpulkan sementara. Yang keenam, ajakan membicarakan atau memikirkan sesuatu yang lain. Yang ketujuh, pemberian informasi. Yang kedelapan, pemberian contoh. Yang kesembilan, pemberian contoh pribadi. Yang kesepuluh, pemberian nasihat. Yang kesebelas, suasana diam. Teknik yang muncul di keseluruhan. Yang pertama, teknik 3M, yaitu mendengarkan, memahami dengan sempurna, dan merespon dengan cepat. Yang kedua, penstrukturan. Yang ketiga, pertanyaan terbuka. Yang keempat, pertanyaan tertutup. Yang kelima, dorongan minimal.